Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami sehingga kami dapat mempresentasikan hasil rancangan sistem informasi yang telah kami diskusikan. Hasil diskusi ini membahas tentang fungsional diagram dan konteks diagram, tentang dokter praktek untuk umum dengan dosen pengampu DRS Amsal Junid MBUS AK. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dan perannya pada presentasi kali ini. Yang pertama ada Mailinda Anggraini dengan nomor BP 18110024 yang akan bertindak sebagai penyaji 1. Yang kedua ada Intan Suryani dengan nomor BP 18110035 yang akan bertindak sebagai penyaji 2. Yang ketiga ada Rizda Nurmayanti dengan nomor BP 18110003. Yang terakhir ada saya Tadeo Pardu Wijaya dengan nomor BP 18110007. Sebelum memulai presentasi, saya harapkan kepada audien untuk melihat dan mendengarkan hasil kelompok kami ini dengan baik. Dan tanpa berlama-lama, saya persilakan kepada penyaji 1 untuk membacakan hasil diskusi kelompok kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailinda Anggraini, BP 18110024. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu konteks diagram dan fungsional diagram. Konteks diagram dan fungsional diagram adalah dokumentasi sistem yang dikembangkan oleh ahli informatika, di mana diagram ini digunakan pada pengembangan sistem dan dapat digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang sedang berjalan. Konteks diagram memperlihatkan semua data yang menjadi input sistem beserta sumbernya. Fungsional diagram adalah rincian dari konteks diagram yang lazim disebut dengan bagian air data seiring. Yang kedua yaitu simbol. Simbol yang digunakan konteks dan fungsional diagram menggunakan simbol yang sama. Konteks diagram menggunakan lebih sedikit simbol. Dari diagram ini hanya menggambarkan sumber dan aliran data yang masuk, serta informasi input dan tujuan. Simbol yang digunakan antara lain yaitu yang pertama entry atau tujuan data, yang kedua aliran data, yang ketiga entry tujuan data, yang keempat yaitu database. Selanjutnya yaitu kasus. Saudara memiliki seorang teman dokter praktek umum. Dia meminta saudara untuk merancang sebuah sistem komputer di mana dapat mengelola data pasien dengan mudah. Berharap dengan sistem tersebut pasien dapat mendaftar secara online untuk mendapatkan pelayanan. Dengan sistem tersebut diharapkan juga dapat mengajukan klaiman dari perusahaan asuransi. Karena itu, dia juga menerima pasien yang memiliki asuransi kesehatan. Di samping itu juga dia menyampaikan ucapan selamat kepada para pelanggan pada waktu yang event tertentu. Dan tak kalah pentingnya juga sistem ini dapat berfungsi sebagai kas registrasi pembayaran tunai dan menghasilkan laporan penerimaan kas harian. Informasi tambahan dari hasil wawancara, Anda mendapatkan data tambahan. Dia memberitahu bahwa sistem tersebut juga akan digunakan sebagai rekam medis, sehingga dia dapat menginput datanya langsung menggunakan komputer tabletnya. Baiklah, saya Intan Suryani, BP 18110035, nomor urut 32, bertindak sebagai penyaji 2. Di sini saya akan memaparkan sebuah diagram atau konteks diagram dari dokter praktek umum, di mana konteks diagram itu sendiri merupakan salah satu alat dokumentasi sistem yang hanya berisikan gambaran umum sistem, atau disebut juga dengan overview sistem, di mana di sini fungsinya sebagai pembatasan kerja yang akan dilakukan sebuah pekerjaan. Dan di dalam konteks diagram ini terdiri dari dua, yaitu yang pertamanya input beserta sumbernya dan output beserta penerimanya. Karena kami di sini membahas tentang dokter praktek umum, maka kita
kita menggunakan input maupun outputnya ada 6. Yang pertama ada pasien, yang kedua ada dokter, yang ketiga ada apoteker, yang keempat ada register online, yang kelima ada bagian ADM, yang keenam ada perusahaan asuransi. Dimana pertama kita melihat dari sisi pasien. Pasien melakukan pendaftaran data pasien seperti identitas pasien kepada sistem. Lalu sistem akan menginfokan jadwal konsul pasien dengan dokter. Selanjutnya dari pihak dokter, di mana dokter akan melakukan data rekam tindakan kepada sistem dan sistem akan melaporkan laporan rekam tindakan pasien tersebut. Selanjutnya dari pihak apoteker, di mana pihak apoteker ini memberikan laporan pembelian obat kepada sistem dan sistem akan memberikan laporan obat untuk pasien kepada apoteker. Selanjutnya dari register online, di mana data registrasinya kepada sistem, lalu sistem akan melaporkan data registrasi pasien tersebut. Selanjutnya kita lihat dari bagian administrasi, di mana di sini bagian ADM melakukan laporan pembayaran biaya ADM pasien kepada sistem, lalu sistem akan memberikan data mengenai pembayaran biaya ADM rekam medis pasien kepada bagian ADM. Selanjutnya dari pihak perusahaan asuransi, di mana di sini sistem melakukan laporan klaim asuransi klien kepada pihak asuransi, lalu pihak asuransi memproses klaim tersebut dan mengirimkan data pengajuan klaimnya kepada sistem. Sekian presentasi dari saya. Perkenalkan, saya Rizda Nurmayanti, BP 18110003, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsional diagram Sistem Informasi Praktek Dokter Umum. Nah, di sini kami menyajikan 5 entiti, yaitu ada pasien, dokter, apoteker, bagian administrasi, serta PT asuransi. Nah, dapat kita lihat bahwasanya pada entiti pasien itu memiliki 4 subsistem, yaitu yang pertama pengajuan jadwal konsul, yang kedua ada rekam medis pasien, yang ketiga ada pembayaran registrasi, serta subsistem yang terakhir yaitu ucapan terima kasih. Di mana dalam hal ini pasien akan memberikan datanya dalam melakukan pengajuan jadwal konsul melalui handphone ataupun PC ataupun gadgetnya, dan data tersebut akan langsung sampai ke database. Lalu lanjut ke subsistem yang kedua, yaitu rekam medis pasien. Dalam hal ini database akan memberikan data rekam medis pasien yang merupakan hasil pemeriksaan pasien tersebut. Lalu subsistem yang ketiga yaitu pembayaran registrasi. Nah, dalam hal ini pasien akan melakukan pembayaran registrasi melalui cash ataupun kartu, dan dalam hal ini data tersebut langsung sampai ke database. Selanjutnya yaitu ucapan terima kasih. Nah, database akan memberikan ucapan terima kasih kepada pasien, baik itu ucapan terima kasih atas telah menerima pelayanannya ataupun ucapan terima kasih atas event-event tertentu. Lalu kita lanjut kepada entiti yang kedua yaitu dokter. Di sini dapat dilihat bahwasanya dokter menghasilkan 2 subsistem, yaitu data pasien dan yang kedua rekam pemeriksaan pasien serta resep obat. Di mana pada subsistem yang pertama, database akan memberikan data pasien dan langsung menyampaikannya kepada dokter, dan dalam hal ini dokter akan mencocokkan data serta akan melakukan pemeriksaan terhadap pasien sehingga menghasilkan rekam pemeriksaan pasien beserta resep obat yang nantinya akan diproses dan dilanjutkan ke database. Selanjutnya ada apoteker. Nah, apoteker ini sendiri memiliki 2 subsistem, yaitu ada data obat, pemberian obat sesuai anjuran dokter, lalu di mana dapat dijelaskan bahwasanya dalam hal ini database akan memberikan data obat kepada apoteker.
Nah, lalu apoteker ini sendiri dia akan memberikan obat sesuai dengan anjuran dokter. Nah, dan obat yang dia berikan ini akan ada datanya, lalu akan disampaikan ke database. Lalu, entiti yang berikutnya yaitu adalah pada bagian administrasi. Pada bagian administrasi ini sendiri dapat dilihat di layar PowerPoint ini, di mana menghasilkan dua subsistem, yaitu ada data pembayaran serta laporan pembayaran konsul atau obat. Dalam hal ini, database akan memberikan struk pembayaran berupa data dan akhirnya terjadilah transaksi pembayaran pada bagian administrasi. Lalu subsistem yang kedua yaitu laporan pembayaran konsul obat. Nah, di mana dalam hal ini bagian administrasi akan memberikan kwitansi atau nota berupa laporan pembayaran konsul atau obat ke database. Nah, entiti yang terakhir yaitu dapat dilihat adalah PT Asuransi. Nah, PT Asuransi ini sendiri memiliki dua subsistem, yaitu ada pengajuan klaim, lalu ada penyetujuan klaim asuransi. Nah, di sini database dia akan memberikan data pasien yang memiliki asuransi dan dia akan mengajukan klaim kepada pihak asuransi. Dan subsistem yang kedua yaitu penyetujuan klaim asuransi. Dalam hal ini pihak asuransi akan memeriksa data tadi dan mencocokkannya. Jika dirasa cocok dan PT Asuransi menyetujuinya, maka dia akan memberikan data berupa data penyetujuan klaim asuransi, dan data ini pun akan diproses ke sistem melalui database. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai fungsional diagram sistem informasi praktek dokter umum. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada para penyaji yang telah membacakan dan membahas hasil diskusi kelompok kita pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para audien yang telah melihat dan mendengarkan secara seksama hasil diskusi kelompok kami pada hari ini. Dengan ini saya akan mengakhiri presentasi kelompok kami dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.